Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Rozak, nomor induk mahasiswa 43020190028. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan rumusan masalah yang ketiga dan keempat. Oke, langsung masuk ke materi. Yang pertama, materi manusia dan ketuhanan. Yang pertama, manusia. Pengertian manusia. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia diartikan sebagai suatu makhluk yang berakal dan berbudi. Oleh karena itu, menurut pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwasanya manusia merupakan makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi, nalar, serta moral, sehingga dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Jadi, pada intinya manusia diciptakan oleh Tuhan, diberi nalar, moral, budi, dan akal itu untuk membedakan antara hak dan yang batil. Selanjutnya, fungsi dan peran manusia di permukaan bumi. Pada masalah fungsi dan peran manusia ini sangatlah erat hubungannya dengan istilah khalifah. Kata khalifah di satu pihak diartikan sebagai kepala negara di dalam pemerintahan, seperti di kerajaan Islam pada masa lalu. Dan di sisi lain diartikan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, yang dimana maksudnya yang pertama yaitu jabatan pemerintahan seperti kepala negara, dan yang kedua dalam pengertian fungsi itu sendiri di muka bumi. Dan khalifah di sini lebih cenderung terhadap pengertian khalifah yang kedua, yaitu merupakan wakil Tuhan. Dan berhubungan mengenai fungsi serta tanggung jawab manusia di muka bumi yang mengemban amanat Tuhan, kekhalifahan merupakan amanat untuk mengelola bumi dengan tanggung jawab dan sesuai dengan petunjuk dari yang memberikan tugas tersebut dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Menurut Hamka di dalam tafsir Al-Azhar mengutip pendapat Al-Qurtubi, amanat manusia yang telah ditugaskan Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia ini sangatlah berat, karena sudah terbukti pada penolakan langit dan bumi serta pada gunung-gunung ketika ditawarkan untuk memikulnya dan mengemban amanat tersebut. Kemudian terdapat dua bentuk peranan serta tanggung jawab manusia di permukaan bumi. Yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan makhluk sosial. Terus yang kedua, peran dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya yaitu ketuhanan. Kata ketuhanan berdasar pada Tuhan yang merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural, dan biasanya bisa dikatakan yang mengawasi dan yang memerintah manusia, juga alam semesta beserta isinya. Dan selanjutnya untuk rumusan masalah yang keempat yaitu konsep serikat pekerja dan dinamika masalah perburuhan. Yang pertama, konsep serikat pekerja. Dari pengertian serikat pekerja yaitu serikat pekerja adalah upaya para pekerja dan badan-badan di luar perusahaan atau serikat pekerja atau asosiasi untuk bertindak sebagai satu kesatuan ketika berhubungan dengan manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Terus yang kedua, fungsi dan tujuan serikat pekerja. Berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 dapat melakukan hubungan industrial. Pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Terus selanjutnya, peran serikat pekerja. Dalam suatu perusahaan biasanya terdapat organisasi serikat pekerja atau serikat buruh yang dalam pelaksanaannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan industrial. Serikat pekerja dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan peningkatan yang diharapkan hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui upaya berikut. Yang pertama, menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam kesatuan di antara pekerja dan pekerja lainnya, pekerja dengan serikat pekerjanya, pekerja atau serikat pekerja dengan manajemen. Terus yang kedua, meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajiban di samping haknya di organisasi dan di perusahaan serta pemupukan dana organisasi. Terus yang ketiga, dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja yang sudah ditetapkan untuk kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan di tempat kerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial.
Terus yang keempat, sumber daya manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan objektif. Terus selanjutnya, tujuan didirikannya serikat pekerja. Serikat buruh atau pekerja pada awalnya dibentuk sebagai jawaban terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan pekerja oleh manajemen. Tujuan pendirian serikat pekerja atau buruh baik federasi maupun konfederasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak dalam pembuatan perjanjian pekerja. Terus wakil pekerja, buruh dan lembaga kerja. Selanjutnya, sarana menciptakan hubungan industri. Terus sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Terus perencanaan, pelaksanaan dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh. Terus yang terakhir, wakil pekerja dan dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Selanjutnya, tipe-tipe serikat pekerja. Ada 3 tipe serikat pekerja. Yang pertama yaitu craft unions, yaitu anggotanya terdiri atas para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama. Terus yang kedua, industrial unions, dibentuk berdasarkan lokasi pekerja yang sama. Terus yang ketiga, mixed unions, yaitu mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokasi tertentu, tidak memandang dari industri yang mana. Terus selanjutnya, dinamika masalah perburuan. Sekilas sejarah dan permasalahan perburuan sebelum reformasi. Berbicara masalah perburuhan tidak hanya berbicara tentang buruh dan pengusaha, tetapi juga pemerintahan. Peranan pemerintah yang lebih menginginkan stabilitas negara dalam hal perbuatan aturan sering berpihak pada penguasa. Peraturan yang ada pun lebih mengacu pada stabilitas sehingga nasib buruh tetap berada pada posisi inferior atau bermutu rendah. Terus perburuan masa reformasi. Pada masa reformasi, serikat buruh tumbuh dengan subur sesuai dengan aspirasi dan tuntunan terhadap pembebasan. Hal tersebut merupakan konsekuensi diratifikasinya konvensi ILO tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi. Mungkin itu. Terus selanjutnya, perselisihan buruh. Pengertian perburuhan. Perselisihan perburuhan adalah pertentangan atau ketidaksesuaian antara majikan dengan buruh mengenai hubungan kerja, syarat-syarat atau keadaan pemburuan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya perselisihan paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan. Terus aturan penyelesaian perselisihan. Pertentangan atau perselisihan hak merupakan perkara perdata. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 memberikan kewenangan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Pemburuhan atau P4 untuk menyelesaikan hak antara majikan dengan buruh. Berdasarkan hal di atas dapat diambil beberapa hal yaitu untuk menyelesaikan hak ada 2 lembaga yang berwenang, yaitu Peradilan Umum dan P4. P4 sudah dijelaskan tadi. Terus untuk yang kedua, untuk perselisihan hak yang diajukan ke peradilan umum dapat diajukan oleh buruh perseorangan maupun oleh serikat buruh atau oleh majikan. Terus untuk yang ketiga, untuk perselisihan hak yang diajukan ke P4 hanya dapat diajukan oleh serikat buruh atau oleh majikan. Oke, lanjut, bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan. Yang pertama, penyelesaian sukarela. Apabila timbul perselisihan perburuan, pihak yang harus bersangkutan harus mengadakan perundingan. Jika dalam perundingan tersebut tercapai kesepakatan, perundingan tersebut disusun menjadi sebuah perjanjian pemburuan. Terus yang kedua, penyelesaian wajib. Fungsi juru pemisah atau dewan pemisah dengan pegawai pemburuan dikatakan sama, yaitu penyelesaian permasalahan atau perselisihan pemburuan yang timbul. Bedanya, jika diserahkan kepada juru pemisah atau dewan pemisah itu bersifat sukarela, namun jika diserahkan pada pegawai perburuan bersifat wajib. Artinya, apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, pihak yang bersangkutan harus menyerahkan kepada pegawai perburuan untuk menjadi perantara. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, yaitu hubungan industrial adalah seperangkat aturan tertentu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak di dalam proses produksi suatu produk industri. Menurut Hyman,
Hubungan industrial adalah peraturan kerja dan pekerjaan dengan maksud pekerjaan yang tertuju pada pengadilan, pengendalian dengan aturan yang mencakup jaringan proses-proses sosial. Teori hubungan industrial pada umumnya dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu unitaris, pluralis, marxis, tindakan sosial, dan pendekatan sistem. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. Dalam struktur manusia, hal itu adalah kamar yang kecil yang terdapat di dalamnya, yaitu hati nurani yang merupakan satu titik kecil yang tersembunyi dengan kuat dan rapi di dalam hati. Hati nurani sendiri merupakan suatu garis pada manusia kepada Tuhan atau yang menghubungkan manusianya dengan Tuhannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.